Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di mata pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran ya. Masih bersama saya, Eti Kumalasari. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu materi yang sebelumnya tentang persiapan pengelolaan kas kecil. Eh, yang kemarin kan kita belajar, dan udah praktek ya tentang pembuatan nota, baik itu nota kontan, nota kredit, maupun nota debit. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lanjutannya seperti yang udah pernah saya bilang di materi yang sebelumnya ya, itu tentang bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan form pengelolaan dana kas kecil. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu. Jadi sepertinya sih untuk materi di KD2 ini bakal panjang, cukup panjang karena memang konten materinya tuh lumayan padat, dan itu sebenarnya udah termasuk dengan KD3 juga sih, nanti rencananya akan saya padatkan aja biar nanti bisa langsung ke latihan-latihan soal aja ya. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu seperti apa bentuknya? Formnya ini bisa kalian lihat di layar kalian, itu sama kayak gitu. Jadi yang di paling atas itu ada tulisan bukti kas masuk, atau biasanya disingkatnya tuh nanti BKM ya. Sebutannya itu secara akrab atau nama panggilannya itu adalah BKM biasanya. Jadi bukti kas masuk itu sendiri, eee, untuk yang paling atas itu ada tulisan bukti kas masuk. Ini sebenarnya formatnya tuh nanti tergantung dari masing-masing instansi sih. Jadi kalau misal nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada default-nya yang seperti apa tuh enggak. Cuma yang biasa kita pakai untuk mata pelajaran OTKK ini, OTK keuangan di SMK 1 Batang ini ya seperti ini. Cuma kalau misalkan ketika nanti kalian udah kerja, itu sebenarnya ya pasti akan menyesuaikan sih. Jadi tergantung instansinya masing-masing akan seperti apa, formatnya itu harus mengikuti. Tapi secara keseluruhan itu secara garis besarnya itu pasti memuat informasi-informasi seperti yang seperti kalian lihat di layar kalian ya. Jadi yang pertama ada tulisan BKM atau bukti kas masuk, ini adalah nomornya ya, nomor penomoran si bukti kas masuknya itu dengan format BKM strip, ada nomor urutnya, misalkan 1 ya berarti 001, kalau 2 ya 002, kalau misal 15 ya 015, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada diterima dari. Diterima darinya itu nantinya akan diisi oleh nama orang. Jadi bener-bener nama orang dari bendahara ataupun manajer keuangan yang memberikan uang kayak gitu. Terus uang sejumlah itu berapa, ditulis dalam bentuk tulisan. Maksudnya kalau misal 230.000 ya bener-bener ditulisnya tuh 230.000 rupiah kayak gitu dalam bentuk tulisan. Terus untuk keperluan nanti diisinya itu adalah, biasanya sih kalau kita tuh kas kecil periode bulan, misal bulan Juli tahun 2020 ya berarti ditulisnya kas kecil periode Juli 2020 kayak gitu, atau ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi nggak ada ya, apa ya, maksudnya kayak, oh kalau nggak kayak gitu salah, nggak juga sih, tapi maksudnya biasanya kita tulisnya kayak gitu. Terus untuk kolom yang jumlah itu diisi nominal dalam bentuk angka, udah pasti paham lah ya. Terus ada tempat tempat dibuatnya BKK si BKM ini, kalau kita kan memang di Batang ya, jadi ya tulisannya contohnya Batang kayak gitu. Batang, terus tanggal penerimaan uangnya misal diterimanya tanggal 13 Juli ya berarti 13 Juli 2020. Aduh, belum move on. Cuma biasanya yang perlu kalian tahu yang namanya bukti kas masuk itu pasti ya
sudah hampir pasti bisa dipastikan, dia itu akan diterima di awal bulan. Jadi, apa namanya, kalau tanggalnya ya kalau nggak tanggal 1 ya tanggal 2 atau tanggal 3. Jadi ngikutin, apa ya, hari kerja di awal bulannya. Karena kalau misalkan dia itu sampai tanggal 13-an itu, apa namanya, ya bisa telat, tapi kecuali kalau misalkan periode kas kecilnya itu dibikin mingguan atau 2 mingguan atau 3 mingguan. Kalau bulanan pasti itu akan di awal bulan, kalau misal mingguan ya berarti di awal minggu kayak gitu. Yang namanya bukti kas masuk itu pasti di depan atau pasti di awal kayak gitu ya. Terus untuk kolom yang diterima oleh itu diisi dengan tanda tangan, tentunya yang di sininya itu ada tanda tangan sama pemegang dana kas kecilnya. Jadi ya namanya namanya si pemegang dana kas kecil, sam apa namanya, sama dikasih jabatan di bawahnya. Jadi misal diterima oleh TTD, misal TTD-nya saya, terus di sini yang pemegang dana ini ada Eti Kumalasari, terus bawahnya itu sekretaris atau pemegang dana kas kecil itu bisa. Terus dibayar oleh namanya sama seperti yang di atas ini, nama, terus, jabatannya. TTD, nama, jabatan, kayak gitu ya. Disetujui oleh sama TTD, terus nama, terus jabatan. Jabatannya itu berarti yang menyetujui itu siapa? Yang menyetujui itu sudah pasti atasan dari si orang yang membayar atau yang ngasih uang ke kita gitu loh. Jadi misalkan ini dibayar oleh bendahara, jadi yang menyetujui itu bisa manajer keuangan kah atau bisa juga langsung oleh direkturnya kayak gitu. Atau kalau misalkan yang perusahaan-perusahaan sekarang ini kan ngetrennya tuh ada yang namanya CFO gitu ya, atau Chief Finance Officer. Nah, itu bisa disetujui oleh dia. Ya pokoknya intinya atasannya si orang yang membayar aja sih intinya gitu. Itu yang bukti kas masuk. Oh, yang bukti kas keluar itu sama sebenarnya intinya sama aja sih. Bedanya kalau tadi masuk, kalau ini keluar. Nah, kalau bukti kas keluar itu, kalau bukti kas masuk kan, dia akan diterima, kita akan buat itu ketika kita menerima uang kayak gitu kan. Nah, kalau bukti kas keluar itu berarti setiap kali kita mengeluarkan uang kas kecil, itu kita akan buat bukti kas keluar. Formatnya sebenarnya sama, yang beda cuma sebenarnya isinya aja sih. Kalau yang tadi kan ininya BKM ya, kalau ini diisinya BKK, sama juga strip nomor urutnya, terus dibayarkan kepada nama staf. Biasanya kalau ya bukti kas keluar ya pasti diberikannya tuh ke staf atau ke karyawan gitu loh yang di dalam divisinya kita atau yang berhak menerima atau berhak menggunakan uang kas kecil ini. Jadi dibayarkan kepadanya itu, misal namanya Sukirman gitu kan, dibayarkan kepada Sukirman, strip nama toko atau sorry ini salah ya, ini maksud saya, sebenarnya kalau untuk keperluan ya berarti keperluannya aja. Nah, yang nama toko ini ditulisnya di atas ini kok, saya baru ingat waktu saya menjelaskan. Jadi waktu bikin malah nggak inget, maaf maaf. Pokoknya intinya kalau dibayarkan kepada, itu ya nama penerimanya, sorry, nama penerima misal Sukirman ya berarti Sukirman, terus strip nama toko. Jadi kan misal Sukirman ini mau beli peralatan atau mau fotokopi misal ya, contohnya dia mau fotokopi, dan misal fotokopinya itu di Fotokopian Maju Jaya, berarti dibayarkan kepada, ditulisnya tuh Sukirman strip Maju Jaya atau toko Maju Jaya atau gimana. Sebenarnya ini bukan bukan patokan juga, kalau misal nggak kayak gitu salah juga enggak juga sih. Cuma kenapa dibikin seperti itu, kalau buat saya itu biar lebih detail aja. Jadi, apa ya, jelas juga gitu loh kalau misalkan si Sukirman ini atau Pak Sukirman ini dia sebenarnya
menggunakan uangnya itu untuk dibayarkan ke siapa. Jadi walaupun itu dibayarkan kepada Sukirman kan sebenarnya uangnya itu kan diterimanya bukan sama Sukirman kan. Pada akhirnya Sukirman akan menggunakan uangnya itu untuk, misal untuk fotokopi di Madujaya ya berarti nanti kan yang menerima uang di akhir itu kan adalah si toko Madujayanya itu kan. Jadi biar lebih detail aja sih dan ininya kalau buat mengingat-ingat nantinya itu juga pasti lebih mudah ketika ditulis seperti itu. Jadi nama, terus strip, nama toko atau nama instansi penerima lah intinya kayak gitu. Kalau misalkan bayar listrik ya berarti bisalah di sininya misal Sukirman strip PLN, Sukirman strip PDAM kalau misal bayar air atau Sukirman strip Telkom atau apa gitu juga bisa. Uang sejumlah sama nominal dalam bentuk tulisan. Untuk keperluan berarti ya keperluannya apa? Kalau misal untuk beli peralatan toko ya peralatan kantor sorry ya berarti pembelian ATK atau apa kayak gitu nanti kalian tinggal apa namanya karang-karang aja namanya yang tepat. Terus jumlahnya berapa itu ditulis juga dalam bentuk angka. Kemudian ya ininya sama sih, yang ini sama. Nah, yang beda tuh ada di approval-nya atau di tanda tangannya. Diterimanya itu oleh ya sama sih TTD, nama sama jabatan. Kalau diterima berarti ini semuanya oleh staf sih, pasti oleh staf atau karyawan. Dibayar oleh kita, jadi ini kita. Dibayar tuh yang tanda tangan kita atas nama kita dan jabatannya kita. Misal kita jabatannya sekretaris ya misal ini TTD terus nama kalian, terus ininya sekretaris. Disetujui oleh atasan kita. Intinya kayak gitu. Nah, ini yang terakhir. Hari ini materinya nggak terlalu banyak, kita biar apa ya, kontennya nggak terlalu ini, nggak terlalu lama juga, nggak terlalu panjang. Yang terakhir adalah form pengajuan dana kas kecil. Ini tuh nanti diajukannya udah pasti yang namanya form pengajuan dana kas kecil itu kan berarti ketika uangnya itu udah habis ya, udah habis atau mau habis. Nah, yang pasti sih sebenarnya yang etisnya tuh kalau udah habis kayak gitu. Nah, ini biasanya di apa namanya, diajukan itu ketika akhir bulan. Jadi kebalikannya bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk itu dia pasti ada di awal bulan, sedangkan kalau form pengajuan dana itu biasanya di akhir periode atau di akhir bulan kayak gitu. Kalau untuk cara pengisiannya ini udah jelas banget sih sebenarnya, gampang. Untuk dana untuk bagian berarti diisi bagian apa? Apakah misal bagian pemasaran, bagian keuangan, atau bagian kepegawaian dan lain-lain ini tinggal diisi. Terus untuk periodenya itu juga tinggal diisi. Terus dana awal kas kecilnya itu ada berapa? Jadi dana awal kas kecil itu adalah jatah dana yang ditentukan oleh SK. Jadi kas kecil itu juga ada SK atau surat keputusannya. Jadi dia setiap bulan itu harus maksimal dapat berapa. Nah, itu dana awalnya tuh dia itu sekian yang ada di SK-nya. Terus saldo itu berarti sisa bulan lalu udah jelas lah ya. Keterangan ini bisa diisi pengisian kembali dana kas kecil bulan apa, tahun berapa, kemudian jumlahnya itu dalam bentuk nominal, angka aja, totalnya itu juga ya total angka, terus dibuat oleh kita atau pemegang dana kas kecil tanggal berapa dan disetujui oleh atasannya kita tanggal berapa. Oke, sebenarnya materinya hanya sampai situ aja karena nanti kalau apa namanya kalian juga pasti akan meraba-raba sih walaupun saya jelaskan kalau kayak gini tuh masih tetap meraba-raba. Jadi untuk selanjutnya langsung aja kalian bisa latihan membuat BKM, BKK dan form pengajuan kas kecil berdasarkan apa namanya eh studi kasus ini ya, contoh-contoh kasus ini. Nah, silakan kalian bisa buat BKM, BKK sama form pengajuan dana kas kecil. Yang ini 1, 6, 10 ini tanggal ya maksudnya, tanggalnya. Terus ya ini tinggal kalian ini aja sih, kalian bikin aja. Dan apa namanya? Dana awalnya itu setiap bulan ada 3 juta gitu. Gitu ya.
silahkan kalian bisa post aja ini materinya, terus habis itu bisa apa namanya, bisa dibuat dan dikumpulkan di Google Classroom juga gitu, oke. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja.